Nah, ada seorang mantan menteri yang kemudian dihubungi oleh menteri dalam kabinet Bapak Jokowi yang menyatakan keinginan dari Bapak Jokowi untuk menduduki posisi Ketua Umum PDI Perjuangan. Kalaupun misalnya ada keinginan seseorang untuk menjadi ketua umum bagi PDI Perjuangan, apa itu salah? Kalau orang itu jadi kader partai politik, ingin jadi ketua umum tuh saya kira sah-sah saja tuh. Kecuali kalau memang PDI Perjuangan ini telah menjadi partai tertutup ya. Menjadi partai keluarga terah murni gitu. Yang jadi titik soal ini sebetulnya apa? Karena ada yang mau ambil alih atau karena Bu Meganya memang nggak mau pensiun gitu. Kita bicara partai politik demokrasi, katanya nggak boleh menjabat terlalu lama. Kalau ada ide dan gagasan untuk menjabat lebih lama, maka itu melanggar demokrasi. Nah, sekarang apakah itu cuma berlaku pada tataran negara, ataukah juga itu berlaku pada tataran partai politik gitu loh. Apakah ada pernyataan dari Pak Jokowi bahwa dia ingin mengambil alih PDI Perjuangan? Kan setahu saya kan tidak ada. Yang disampaikan oleh Mas Hasto tadi kan katanya-katanya. Ya. Versi-versi orang satu dua orang yang belum tentu bisa dikonfirmasi kebenarannya begitu. Halo sahabat DC, kali ini saya akan membagikan pernyataan menarik dari pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Kodari saat tampil di Kompas Petang Kompas TV. Kodari pada kesempatan itu merespon tuduhan Hasto Kristianto yang menyebut Jokowi lah yang ingin merebut PDI Perjuangan. Kodari malah mempertanyakan gelagat Megawati dan elit PDI Perjuangan yang terkesan takut posisi ketua umum diganti. Padahal menurutnya sebagai partai yang memakai nama demokrasi, harusnya pergantian ketua umum adalah sesuatu yang biasa dan wajar. Apalagi PDI Perjuangan selalu menuntut setiap kepemimpinan ada masa pergantiannya, tapi ketika di dalam partai sendiri tidak berlaku. Kodari juga menduga Megawati menyebut ada yang ingin merebut PDIP sehingga dia tetap menjadi ketua umum adalah alasan saja. Itu alasan agar Megawati tetap terus menjabat sebagai ketua umum. Tak perlu berlama-lama, yuk kita simak bersama video berikut ini. Saya sampaikan di dalam beberapa diskusi karena ada seorang mantan menteri yang kemudian dihubungi oleh menteri dalam kabinet Bapak Jokowi yang menyatakan keinginan dari Bapak Jokowi untuk menduduki posisi Ketua Umum PDI Perjuangan. Itu pernah saya sampaikan ke publik. Dan kemudian melihat apa yang terjadi dengan Partai Golkar yang mula-mula juga ada rumor seperti itu. Ternyata itu kan terjadi. Maka apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri tersebut itu adalah benar. Kodari, ini kemudian sindiran Megawati kemarin itu disebut bahwa ini arahnya ke Jokowi begitu, dan itu diperjelas oleh Pak Hasto juga. Anda sendiri melihat bagaimana? Mungkin catatan saya ada 3 ya, mendengar pengantar tadi. Pertama, kalaupun misalnya ada keinginan seseorang untuk menjadi ketua umum bagi PDI Perjuangan, apa itu salah? Kalau orang itu jadi kader partai politik, ingin jadi ketua umum tuh saya kira sah-sah saja tuh. Kecuali kalau memang PDI Perjuangan ini telah menjadi partai tertutup ya. Menjadi partai keluarga terah murni gitu. Tetapi setahu saya nggak ada tuh di ADRT-nya itu melarang selain keluarga Bung Karno untuk menjadi ketua umum. Jadi saya kira harus diluruskan dulu bahwa kalau ada orang mau jadi ketua umum PDI Perjuangan dan dia kader PDI Perjuangan, menurut saya itu boleh ya. Justru pikiran-pikiran bahwa tidak boleh ada pengganti Bu Mega itu pikiran yang tidak demokratis, itu satu. Yang kedua, soal upaya mau ambil alih PDI Perjuangan dan itu kemudian membuat Bu Mega batal pensiun. Sekarang pertanyaan saya, yang jadi titik soal ini sebetulnya apa? Karena ada yang mau ambil alih atau karena Bu Meganya memang nggak mau pensiun gitu dari PDI Perjuangan. Catatan saya kan Bu Mega ini kan udah berapa tahun ini jadi ketua umum PDI Perjuangan, udah berapa kali rapat. Tapi itu kan direstui oleh kader juga. Oh iya, tapi kan begini ya, kalau kita bicara partai politik demokrasi, katanya nggak boleh menjabat terlalu lama. Kalau ada ide dan gagasan untuk menjabat lebih lama, maka itu
melanggar demokrasi. Nah, sekarang apakah itu cuma berlaku pada tataran negara ataukah juga itu berlaku Oke. pada tataran partai politik gitu loh. Oke. Jadi menurut saya itu juga satu persoalan. Oke. Yang ketiga, Pak Jokowi dibilang kekuasaan, bukan Pak Jokowi ya, disinyalir lah kira-kira gitu, ada sinyalemen bahwa kekuasaan sekarang bukan untuk kesejahteraan rakyat. Nah, saya kira itu jelas tidak berlaku bagi Pak Jokowi. Pertama, Pak Jokowi banyak memberikan bantuan kepada masyarakat, terutama pada masa COVID. Nggak bisa dibantah. Kedua, banyak membangun infrastruktur untuk kepentingan rakyat. Lalu hilirisasi agar dananya bisa untuk pembangunan. Lalu memberikan bantuan sosial, Kartu Indonesia Sehat, sekarang bisa berobat gratis. Kartu Indonesia Pintar, bisa pendidikan. Jadi menurut saya kalau ada sindiran bahwa kekuasaan bukan untuk rakyat, pasti itu salah. Bukan zamannya Pak Jokowi, zaman presiden yang lain. Seno. Oke, sepertinya terputus dengan Mas Seno. Tapi ini, Bung Kodari, ini bahasanya itu mengambil alih gitu. Artinya ada sebuah langkah-langkah yang kemudian dilakukan, yang dirasakan oleh PDIP, bahwa Jokowi berusaha untuk merebut begitu partai ini. Ya itu tadi kan pertanyaan dari Niluh kan bisa dijawab atau tidak. Apakah ada langkah-langkah yang betul-betul konkret, yang betul-betul nyata? Apakah ada pernyataan dari Pak Jokowi bahwa dia ingin mengambil alih PDI Perjuangan? Kan setahu saya kan tidak ada. Yang disampaikan oleh Mas Hasto tadi kan katanya-katanya. Versi-versi orang 1-2 orang yang belum tentu bisa dikonfirmasi kebenarannya begitu. Lagi pula apa yang terjadi di Partai Golkar itu adalah sebuah suasana di mana Partai Golkar ini memang orientasinya kepada pemerintahan, dan karena itu kalau ada keinginan untuk menjadi bagian dari pemerintahan dan kemudian kader-kadernya mau maju sebagai calon melawan Pak Erlangga, ya itu wajar-wajar saja. Nah, Pak Erlangga ini kan sejarahnya menjadi ketua umum Partai Golkar itu jurusnya selalu jurus tak berkeringat. Ya, tiba-tiba durian runtuh 2016, 2019 cuman mau maju ketika sudah aklamasi. Ya mungkin pada hari ini dia melihat nggak bisa aklamasi, daripada habis sumber daya lalu kemudian nanti ternyata kalah, ya dia kemudian mundur. Jangan-jangan ini namanya playing victim gitu loh. Bung Kodari begini. Menyelamatkan diri sendiri tapi menyalahkan di luar. Bung Kodari, kita lihat sejumlah rentetan peristiwa. Kita coba lihat rentetan peristiwa dengan partai politik yang kemudian melibatkan orang-orang dekat Pak Jokowi ya. Kita lihat pada kasus Demokrat, ada Muldoko di situ. Kemudian kita lihat juga pada kasus Erlangga kali ini ada ada kemudian Bahlil begitu. Ini isu yang sudah lama, itu yang kemudian Muldoko kan sebagai seorang sebagai seorang aktor politik kan boleh punya keinginan sendiri, dan saya tahu persis kok kalau kasus Demokrat itu sama sekali bukan keinginan Pak Jokowi, itu adalah aspirasi orang-orang di internal Demokrat yang menginginkan pergantian kekuasaan di Demokrat, lalu mencari-cari figur. Nah, figur yang dicari itu kebetulan namanya Muldoko. Kenapa? Sama-sama jenderal kayak Pak SBY, sama-sama punya pengalaman di pemerintahan. Itu imajinasi mereka, dan mereka merasa bahwa kalau Muldoko itu jadi KSP lalu Pak Jokowi akan mendukung otomatis. Kan ternyata enggak, Pak Jokowi enggak mendukung sama sekali kok. Jadi itu inisiatifnya Pak Muldoko dan orang-orang yang mendukung beliau. Nggak bisa disamaratakan gitu atau dipukul rata, nggak bisa itu. Saya tahan di sana. Mas Seno masih bersama kami, Mas Seno. Mas Seno. Ya. Halo. Mas Seno, kalau dikatakan begini, kan kalau misalnya ganti ketua umum hal yang biasa. Kalau misalnya ada kader yang ingin maju sebagai ketua umum, apa yang salah dengan itu? Ya, satu gini, sebenarnya tidak perlu berapologetika bahwa seakan-akan tidak ada ambisi sama sekali untuk dari kekuasaan itu mengambil alih, mengkooptasi partai-partai politik yang ada. Sebenarnya itu sudah menjadi sesuatu yang sangat terasa, dan di berbagai jenis peristiwa politik yang kita lihat. Kalau khusus di internal PDIP, apa yang paling dirasakan bahwa Jokowi benar-benar bergerak di situ? Di internal kami sudah ada jelas hasil rekomendasi dari Rakernas kelima yang dilakukan kemarin, yang dari seluruh kader yang ikut di dalam Rakernas, itu sudah jelas bahwa memohon agar Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri berkenan menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan lagi. Sehingga kalau kemudian muncul aspirasi itu bukan dari sesuatu yang diinginkan semata-mata karena Ibu Mega ingin menjadi Ketua Umum. Itu hasil Rakernas kami. Yang pertama itu. Yang kedua, di dalam konstitusi partai kami yang harus dilakukan ada mekanisme kepartean dalam menentukan ketua umum.
Dan itu kami lalui satu persatu tahapannya tanpa mengubah konstitusi itu untuk memberikan privilege pada 1-2 orang. Dalam konteks ini kami tertib pada kesepakatan cara bermain. Kami tertib dalam kami setia pada itu dan tidak menabrak aturan. Jadi itu beda perkara. Kalau ada orang luar yang ingin untuk masuk ke sana, cawe-cawe di sana, ingin ikut serta melakukan langkah-langkah, ya harusnya itu jangan sampai menolak belakang atau membelakangi apa yang sudah menjadi keputusan dari partai melalui Rakernas, melibatkan seluruh pengurus, melibatkan seluruh struktur, melibatkan seluruh kader kami dari atas sampai bawah. Itu Mbak poinnya. Oke, baik Bung Kodari, ini yang selalu kemudian sekarang dilekatkan dengan Pak Jokowi adalah selalu menggunakan privilege-nya, selalu kemudian juga tidak sesuai dengan proses atau melangkahi proses-proses itu yang selalu melekat. Pun dalam beberapa peristiwa politik yang terjadi belakangan. Coba spesifik, kasih contoh yang spesifik nih loh. Jangan bicara umum supaya saya bisa jawab. Oke, misalnya putusan Rakernas. Terus kemudian kalau tadi yang disebutkan oleh Mas Seno ya, Bung Kodari ya, bagaimana kemudian itu Bung Kodari? Ada prosedur yang harusnya dilewati. Bisa dibuktikan bahwa Pak Jokowi betul-betul mau. Yang kedua, kalaupun betul-betul mau, menurut saya sah-sah saja sebagai sebuah kader gitu, sebagai seorang kader untuk maju sebagai ketua umum. Kalau PDI Perjuangan masih ingin disebut sebagai partai politik gitu loh. Kecuali kalau sudah berhenti mau disebut sebagai partai politik, dan di ADRT-nya nggak ada aturan bahwa harus anak Bung Karno atau keturunan Bung Karno, kan nggak ada. Nah, soal pemilihan menurut saya bukan di Rakernas, di Munas. Ya. Jadi kalau misalnya kemudian nanti di Munas tiba-tiba muncul nama orang yang mau, mengapa tidak? Kan forumnya menetapkan ketua umum kan di Munas, bukan di Rakernas. Gitu loh. Kok takut amat kalau ada yang mau maju sebagai calon ketua umum di PDI Perjuangan, dan kemudian nggak mau turun gara-gara alasan bahwa ada yang mau mengambil alih? Kan itu sebetulnya legitimasi saja untuk terus memperpanjang kekuasaan di PDI Perjuangan. Oke, Mas Seno, memang apa sih yang ditakutkan? Kok takut amat kalau kata Bang Kodari? Iya. Oh, enggak ada takut. Kita malah kemarin dalam suasana tersebut kan sangat santai. Ibu menyampaikan sebenarnya dengan bercanda, Ibu ingin untuk ngurus cucu, Bu Mega ingin untuk bercanda fokus ke keluarga. Kalau begitu, jangan dibahas panjang lebar. Bercanda itu nih sebelumnya sudah disampaikan, kenapa sih harus ketumnya Bu Mega harus diminta jadi ketum terus. Itu Ibu sendiri yang menyampaikan agar Mas Hasto kenapa kemudian memberikan penjelasan panjang lebar bahwa Pak Jokowi mau ngambil alih sih? Sehingga kemarin disampaikan oleh Ibu Mega bahwa ini harus, kalau kemudian rekomendasi Rakernas menginginkan Ibu Mega menjadi ketua umum, Ibu Mega siap untuk melakukan itu dengan sepenuh hati. Sesimpel itu, kita santai-santai saja. Kan sebenarnya kalau kita membaca ini semua, salah satu yang mengatakan pohon beringin ditebang oleh tukang kayu kan juga Bung Kodari juga, Mr. juga yang mengatakan apa masalahnya itu. Pohon beringin jadi dan kita ini juga bingung gitu kalau ditanya, nggak ada ini peristiwanya loh, ini itu kan imajinasi Anda. Itu kan imajinasi Anda. Memang pohon kayu ditebang tukang kayu itu sehari-hari terjadi di mana-mana. Kalau kami tidak akan membiarkan itu, kalau ada yang mau motong-motong PDI Perjuangan, seluruh kader siap siaga untuk menjaga kedaulatan partai. Itu. Baik. Nah, gimana menurut kalian? Apa setuju dengan pendapat M. Kodari? Yuk komen di kolom komentar. Sampai jumpa.